Dengan merasa marah dan kasihan, dia membenturkan dahinya ke dagunya. Saat berikutnya, jejak air mata muncul di matanya, dan dia memegang dahinya yang sakit dan berteriak. Menyebalkan, kenapa dagunya begitu keras. Gerakan yang dia buat membangunkannya. Ezra menyipitkan matanya yang mengantuk untuk menatapnya, suaranya malas dan masih mengantuk. Ada apa? Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba karena ketakutan, lalu menabrak dagunya lagi. Matanya sedikit merah karena terbentur dan terluka, lalu dia berkata dengan perasaan sedih, kamu menyakitiku. Jadi dia ingin memeras. Jelas-jelas bahwa dia sendiri yang menabraknya, senyum melintas di mata Ezra, dan dia mencium dahinya yang merah. Maafkan aku, katanya dengan sungguh-sungguh. Bukan karena dia membentur dagunya, tetapi meminta maaf karena mengabaikannya kali ini. Kina mendengus bangga dan berkata, lepaskan aku ingin bangun. Temani aku tidur sebentar lagi, Kina, katanya sambil memeluknya erat-erat. Kata-kata penolakan sudah mencapai bibirnya, tetapi setelah melihat warna biru muda di bawah matanya, dia menelannya lagi. Apakah kamu memanfaatkan kehadiranku untuk bekerja sampai kamu lupa tidur? Kina bertanya dengan marah. Tidak. Ezra mencium pipinya sedikit dan berkata, aku tidak bisa tidur jika kamu tidak ada. Jangan bilang, kamu belum tidur selama 2 hari ini. Mendengar itu, mata Kina melebar, sedikit tidak bisa percaya. Dia menjawab dengan jujur, ya. Brengsek, aku marah. Kina mengepalkan tinjunya dan meninju dadanya, dia hampir menangis. Dia bekerja begitu banyak di siang hari dan tidak tidur di malam hari. Jadi dia benar-benar tidak takut akan kematian mendadak atau meninggal karena usia tua. Maaf Kina, aku tahu bahwa aku sudah sibuk dengan pekerjaan untuk sementara waktu dan mengabaikanmu. Aku akan mengubahnya nanti dan aku akan kembali ke cara bekerjaku yang sebelumnya. Jangan marah. Melihat mata merahnya, dia buru-buru berkata. Melihat bahwa dia sudah salah paham atas alasan kemarahannya, Kina menjadi lebih marah dan bertanya, apakah kamu pikir aku orang yang seperti itu? Apakah aku akan marah karena kamu sibuk dengan pekerjaan? Dia bahkan tidak merasa bahwa dia diabaikan, tetapi dia merasa kasihan pada tubuhnya. Mendengar bahwa dia tidak marah karena alasan ini, Ezra tiba-tiba merasa tersesat. Tapi ibu bilang kamu marah karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi aku kembali ke keluarga Okto. Katanya dengan tidak percaya diri. Kapan aku mengatakan itu? Kina tiba-tiba teringat bahwa ibu mertuanya mengobrol dengannya di pagi hari, dan bertanya kapan dia akan kembali padanya. Kemudian dia marah dan menjawab bahwa dia sangat sibuk sehingga dia tidak ingin kembali. Apakah ibu mertua salah mengira bahwa ini adalah alasan kemarahannya? Ezra tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati dia berkata, ibu tidak bisa diandalkan. Aku tidak marah karena kamu sibuk dengan pekerjaan. Aku hanya marah kamu tidak memedulikan nyawamu ketika bekerja. Kamu terluka hari itu dan tidur tidak terlalu lama. Akibatnya, kembali bekerja saat masih pagi. Kina menangis dengan marah karena dia salah paham. Dia menangis dan berkata, lihat berapa banyak berat badanmu yang turun akhir-akhir ini. Tidur begitu larut, bangun pagi-pagi sekali. Huhu. Titik. Aku tidak mau menjadi janda semuda ini dan mengurus bayi. Ezra menyegel mulutnya sebelum dia selesai berbicara. Dia mencium sampai dia sudah cukup tenang sebelum dia meninggalkan bibirnya. Dia berkata, maaf, aku akan mendengarkanmu setelah ini. Jika kamu tidak membiarkan aku bekerja, aku tidak akan bekerja. Kamu memintaku untuk bangun dan tidur jam berapapun, aku akan mendengarkanmu. Ezra merasa hangat di hatinya ketika dia mengetahui bahwa dia tidak marah padanya karena sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikannya. Kina terdiam beberapa saat, menatapnya dengan curiga dengan sepasang mata berkaca-kaca, dan bertanya, benarkah? Sungguh aku akan menurutimu. Dia menjawab dengan tegas. Kamu tidak akan melakukannya secara diam-diam, dia bertanya lagi. Lagi pula, dia memiliki banyak hal yang dia lakukan diam-diam, dan dia juga pandai bermain permainan kata dengannya. Kina tidak pernah bisa mengalahkannya. Tidak,
Aku tidak akan membodohimu mulai sekarang. Tunggu sebentar. Kamu akan menulis surat untukku, tanda tangani dan beri cap jarimu. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia harus menulisnya dengan jelas secara tertulis. Oke, dia tersenyum pahit, dan menyetujuinya dengan sedikit tak berdaya. Tampaknya dia di dalam hatinya memiliki banyak sejarah. Kesepakatan sementara tercapai, dia mengikuti apa yang dia lakukan pada dirinya sebelumnya, menutupi matanya dengan telapak tangannya, dan berkata, "Baiklah, tidurlah lagi, aku akan menemanimu tidur." Ya, Ezra memang merasa bahwa dia belum cukup tidur. Penglihatannya menjadi kabur, dia menciumnya langsung di bibir dan memeluknya untuk melanjutkan tidur. Tidur sampai jam 5 sore sebelum akhirnya bangun. Karena dia tidur terlalu lama, Kina merasakan sedikit sakit punggung dan tubuhnya lemas. Ezra memijatnya sebentar, merasa jauh lebih baik sebelum akhirnya bangun dari tempat tidur. Di kamar mandi, keduanya menyikat gigi berdampingan. Dengan busa pasta gigi di mulutnya, Kina bertanya dengan samar-samar. Apakah sudah waktunya untuk kembali ke markas setelah makan malam? Ezra memuntahkan busa pasta gigi di mulutnya dan mencuci mulutnya dengan air bersih sebelum menjawab pertanyaannya. Tidak, aku punya waktu libur 1,5 hari, dan aku akan kembali setelah liburan selesai. Kina terdiam, menundukkan kepalanya dan menyikat giginya tanpa berbicara. Setelah menyikat gigi dan mencuci muka, dia bertanya, "Apakah kamu tidak perlu bekerja? Untuk saat ini sudah berakhir. Selain itu, setelah sibuk begitu lama, sudah seharusnya beristirahat," katanya untuk menyenangkannya. Awalnya dia pikir Kina meninggalkannya karena dia sibuk di tempat kerja, jadi dia sengaja meluangkan 1,5 hari untuk menemaninya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia marah karena terlalu lelah sibuk dengan pekerjaan, dia merasa bahwa dia harus mengambil waktu istirahat. Bahkan dia diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika dia harus sibuk untuk sementara waktu, dia sekarang harus melanjutkan gaya bekerja sebelumnya. Jika tidak, Kina akan merasa kasihan dan marah lagi. "Ezra, ada yang ingin kubicarakan denganmu." Berjalan keluar dari kamar mandi, Kina menatapnya dengan ragu. "Ada apa?" tanyanya. Itu, aku pikir, aku ingin mengambil beberapa foto artistik sebelum kelahiran bayi kita. Bagaimana menurutmu? Sebagai kenang-kenangan, Kina meminta pendapatnya. Beberapa waktu lalu dia sibuk dengan kasus kartel narkoba, dan Kina tidak mungkin membicarakan hal ini. Sekarang bayi itu sudah besar dan sudah melewatkan waktu terbaiknya. Kemudian, dia menjelaskan, seharusnya 1 hari sudah cukup. Jika membayar lebih banyak uang, tidak perlu membuat janji dengan fotografer dan... Oke, Ezra setuju tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya. Untuk fotografer dan tempat, serahkan saja padaku. Kita akan pergi besok, benarkah? Kina sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan setuju begitu saja. Dia pikir itu akan memakan waktu atau ada ancaman sebelum dia setuju. Sungguh, dia tersenyum tipis. Dia pasti sudah menantikan hal ini untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa mengecewakannya? Kina sangat bersemangat sehingga dia mengaitkan leher Ezra dengan lengannya. Dan Ezra membungkuk, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Detik berikutnya, tiba-tiba dia mencium bibirnya. "Aku mengorbankan waktu istirahat sehari untuk menemanimu mengambil foto artistik, dan kamu hanya memberiku hadiah seperti ini?" Dia menggenggam pinggangnya dengan lengannya dan tersenyum ambigu. "Kalau tidak, apa yang kamu inginkan?" Kina mencondongkan perutnya, berkata dengan sedikit tidak yakin, "Aku tidak bisa membiarkanmu horny sekarang. Biarkan aku mencium sampai ketagihan." Setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya, dan meminta jatahnya selama 2 hari terakhir dia tidak bisa tidur sekaligus. Seperti sudah berabad-abad, Kina merasa bahwa dia akan pingsan karena ciumannya, jadi Ezra melepaskannya dengan tidak rela. "Aku sepertinya sudah melihat bintang-bintang," dia berkata dengan terengah-engah, bersandar di lengannya.
Apakah dia serigala lapar? Ciuman tadi memberinya ilusi bahwa dia akan menelan dirinya. Tiba-tiba terpikirkan, setelah melahirkan bayi itu, pria yang sudah berpantang begitu lama ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dia merasa bahwa tubuh dan tulangnya yang kecil tidak akan tahan dengan gerakan bayi di dalamnya. Ezra meremas ujung hidungnya, berpura-pura mengancam. Lain kali aku akan melarikan diri tanpa izin, lagi pula hukumannya hanya ini. Tidak tahu terima kasih. Kina memukul perutnya dengan siku dan berkata dengan marah. Baiklah, ayo kita turun, sudah hampir waktunya makan malam. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Setelah susah-susah membujuknya, aku tidak ingin membuatnya marah lagi. Tunggu sebentar. Dia tiba-tiba meraih lengannya dan berkata dengan suara kuat yang tidak bisa ditolak. Biarkan aku melihat luka di bahumu. Dia hanya tahu bahwa dia terluka beberapa hari yang lalu, tetapi tidak melihat lukanya. Jika tidak melihatnya, dia merasa tidak tenang. Mendengar ini, Ezra membuka kancing bajunya tanpa ragu-ragu dan duduk di kursi di sebelahnya, sehingga dia bisa dengan mudah melihat bahunya sambil berdiri. Perban yang terlihat sebelumnya sudah dilepas, dan luka sepanjang 7 atau 8 cm juga sudah mengeras. Melihat jahitan di lukanya, Kina tahu bahwa lukanya pasti tidak dangkal, hatinya perih, dan matanya merah karena kasihan. Apakah sekarang masih sakit? Dia menghirup udara dan bertanya. Ezra mengenakan pakaian dan mengancingkannya, tidak membiarkannya melihat dan merasa kasihan. Tidak sakit. Tidak terlalu sakit ketika aku terluka. Sekarang semuanya sudah membaik, dan sama sekali tidak sakit. Bisakah kamu lebih berhati-hati lain kali? Kina sudah berpikir lama akhir-akhir ini, dan merasa bahwa tidak mungkin untuk tidak membiarkannya terus melakukan tugas itu, kecuali dia pensiun dan bukan lagi seorang prajurit. Karena tidak ada cara untuk menghentikannya, hanya memintanya untuk tidak terluka lagi. Baik, lain kali pasti hati-hati, jika terluka lagi, lakukan sesukamu setelah aku pulang. Dia mencubit hidungnya yang kemerahan. Aku juga akan menulis ini dalam perjanjian nanti. Kina segera berkata, jika terluka lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku seumur hidup. Ezra, rasanya hukuman ini terlalu berat, tidak membiarkan dia menyentuhnya, bukankah sama saja dengan membunuhnya? Demi kebahagiaan dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia harus membujuknya untuk menghilangkan ide ini. Kina, kamu tahu, di medan perang tidak bisa menghindari pedang dan senjata. Ayo ringankan hukumannya. Jika aku terluka lagi di masa depan, aku tidak akan diizinkan menyentuhmu selama cedera dan akan tidur di sofa. Ezra, apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Kina memelototinya, tidak menyentuhnya selama cedera. Jika dia terluka, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menyentuhnya? Lalu dia berkata lagi, jika kamu ingin menyentuhku, jangan sakiti dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan pindah ke tempat orang tuaku nantinya. Sekarang banyak pernikahan militer yang memisahkan suami dan istri kan? Terutama pasukanmu dijaga sangat ketat, tidak baik jika aku mengganggumu. Kurasa lebih baik aku di rumah orang tuaku, menunggumu libur, dan datang menemuiku lagi, seperti ini lebih baik. Ezra berpikir bahwa dia tidak mungkin benar-benar meninggalkannya dan tinggal di rumah orang tuanya selama sisa hidupnya. Tetapi jika dia benar-benar marah, mungkin dia akan tinggal di keluarga Libra untuk waktu yang lama. Bukankah dia akan menderita insomnia lagi? Kina, bisakah kita makan dulu? Aku tidak makan siang dan langsung pulang ke keluarga Okto untuk mencarimu. Dia mengganti topik pembicaraan lagi. Ketika Kina mendengarnya mengatakan ini, hal-hal yang dia bicarakan sebelumnya segera dia tinggalkan, lalu memegang lengannya. Kalau begitu ayo, aula bawah. Ketika Kalenia melihat Kina dan Ezra berjalan sambil bergandengan tangan, dia tahu bahwa pasangan muda itu sudah berdamai seperti semula, dan sesuatu yang mengganjal di hatinya akhirnya hilang. Saat makan malam, terpikir bahwa Ezra sudah kehilangan banyak berat badan kali ini.
Sementara Kina terus mengambilkan makanan untuk dia agar makan lebih banyak. Sebagai seorang jomblo, Vito memancarkan aura kebencian yang kuat di seluruh tubuhnya, dan bertanya, "Kakak kedua, bagaimana kamu punya waktu untuk kembali ke keluarga Okto? Apakah tidak bekerja? Kudengar kamu sibuk akhir-akhir ini." Di bawah meja makan, Kalenia menendangnya dan memelototinya. "Kalau begitu kamu tidak kembali ke kota Zaun, apakah sudah memudar?" Ezra bertanya dengan dingin. Gerakan Kina mengambil makanan terhenti, dan perlahan mengangkat matanya untuk melihat Vito. Sekarang bukan akhir pekan, dan dia bahkan tidak kembali ke kota Zaun. Pekerjaan utama paman adalah presiden KRC International Group. Sekarang dia mengambil kembali beban yang menjadi miliknya. Ayah juga dapat terus menjalani kehidupan pensiun yang santai. Itu sangat bagus, katanya sambil tersenyum. Vito ketakutan ketika mendengarnya, tapi kakak ipar Kina itu tetap tidak ingin dia memikirkan Albert. Kakak ipar Kina pasti merasa bahwa kata-kata kakak kedua telah berakhir, berarti keinginannya untuk mengejar Albert sudah hilang. Sial, kakak kedua menipunya, dan kakak ipar Kina membantu menutupinya. Pasangan ini sangat mengerikan, tidak bisa diganggu, lebih baik bersembunyi saja kan. Hanya saja KRC International Group memiliki pertemuan yang lebih penting dan mengharuskanku untuk kembali dan memimpinnya sendiri. Ketika masalah selesai, aku akan kembali ke kota Zaun. Dia berdeham dan menjelaskan, tetapi dia tidak ingin kakak iparnya berpikir bahwa dia adalah orang yang berhenti di tengah jalan, terutama dalam hal mengejar Albert. Bahkan, selain pertemuan KRC International Group, ini juga merupakan trik kecilnya. Wanita yang berhubungan dengannya di masa lalu selalu berpikir bahwa mereka unik, dan salah satu trik paling favorit adalah tarik ulur, terkadang dingin, terkadang panas. Meskipun metode itu sama sekali tidak berpengaruh padanya, tetapi dia merasa jika itu adalah dirinya terhadap Albert, pasti akan berguna. Dia selalu sangat memperhatikan Albert sebelumnya, tetapi tiba-tiba menjadi dingin dan bahkan kembali ke kota Leicester. Mungkin selama periode ketidakhadirannya ini, dia pasti akan merasa tidak nyaman, dan kemudian mulai merindukan dirinya. Kina memandang Vito dengan tatapan penuh perhitungan, dan dia sedikit marah. Tidak, dia harus menelepon Albert Liam nanti untuk mengingatkan Albert Liam bahwa dia harus berhati-hati dengan Vito. Dengan demikian, makan malam berakhir di dalam pikiran kedua orang itu masing-masing. Hari berikutnya, setelah sarapan, Ezra, yang sudah menemukan tim fotografi dan memilih lokasi semalaman, berkata kepada keluarga Okto, "Bawa Kina jalan-jalan, dan tidak akan kembali untuk makan di siang hari." Kemudian dia membawa Kina dan meninggalkan keluarga Okto. Sementara, yang bertanggung jawab untuk melindungi Kina, tentu ikut dan menjadi supir. Untuk mempersingkat waktu, Ezra mengakhiri pemotretan sesegera mungkin, agar tidak membuat Kina kelelahan. Dia memberitahu tim fotografi terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, begitu mereka tiba di lokasi syuting, para penata rias langsung memberikan riasan, penataan, dan pakaian ganti kepada Kina. "Ezra, apa yang ingin kamu gambar di perut?" Kina meminta penata rias untuk merias wajah, dan bertanya pada Ezra yang sedang melihat album. Dia telah melihat beberapa gambar wanita hamil di internet, dan dia pikir itu menyenangkan untuk menggambar beberapa pola di perutnya yang besar. Ezra membolak-balik seluruh album, lalu menunjuk ke salah satu kelinci abu-abu yang sangat lucu. "Gambar saja kelinci, Tuan Muda. Bayinya lahir tahun ini. Apakah ingin memilih pola zodiak?" Penata rias tersenyum dan memberikan saran.